Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Eni Haryani, calon Guru Penggerak Angkatan 10 Kabupaten Majalengka. Di sini saya akan memaparkan jurnal refleksi Gemini Luan Modul 2.2, yaitu mengenai pembelajaran sosial emosional. Sebelumnya saya perkenalkan Ibu fasilitator hebat saya, yaitu Analistiani SSI MPD, dan pengajar praktik hebat saya, yaitu Bapak Darahim SPD MPD MMPD. Kali ini model refleksi yang saya ambil yaitu model refleksi 4C: Connection, Concept, Challenge, dan Change. Pada model refleksi 4C ini saya akan memaparkan keterkaitan materi yang didapat dengan peran sebagai CGP. Kemudian saya akan menjelaskan materi atau ide dari narasumber yang berbeda dengan praktik yang dijalankan selama ini. Kemudian saya juga akan menceritakan konsep utama dan penting yang dipelajari untuk terus dibawa selama menjadi calon guru penggerak atau bahkan setelah menjadi guru penggerak. Yang terakhir, saya juga akan memaparkan rencana perubahan yang ingin saya lakukan setelah mendapatkan materi ini. Connection. Pada modul 2.2 saya mempelajari tentang pembelajaran sosial dan emosional, yakni pembelajaran yang dilakukan secara kolaboratif oleh seluruh komunitas sekolah yang memungkinkan anak dan orang dewasa di sekolah yang memperoleh dan menerapkan pengetahuan, keterampilan, dan sikap positif mengenai aspek sosial dan emosional, di mana materi ini sangat erat kaitannya dengan peran saya sebagai calon guru penggerak. Dalam modul ini juga saya mengenal 5 kompetensi sosial emosional yang harus dimiliki seorang siswa pendidik dan tenaga kependidikan, yaitu 1. Kesadaran diri, 2. Manajemen diri, 3. Keterampilan berelasi, 4. Pengambilan keputusan yang bertanggung jawab. Materi dalam modul ini sangat mendukung peran saya sebagai peran guru penggerak, karena ketika saya memiliki kompetensi sosial dan emosional yang baik, saya akan lebih efektif dan merasa nyaman di kelas karena dapat bekerja dengan lebih baik. Dengan mengimplementasikan pembelajaran sosial dan emosional, saya juga akan mampu menciptakan lingkungan belajar yang tepat serta terkoordinasi untuk meningkatkan pembelajaran akademik, sosial, dan emosional semua murid. Saya juga akan mampu membangun kemitraan atau kerjasama antara sekolah, keluarga, dan komunitas untuk membentuk lingkungan belajar dan pengalaman yang menciptakan relasi yang saling percaya dan kolaborasi. Challenge. Dari beberapa konsep materi yang saya terima, ada beberapa yang berbeda dengan apa yang sudah saya terapkan selama ini. Di antaranya, 1. Sebelum mempelajari modul ini, saya berpikir bahwa pembelajaran sosial dan emosional adalah pembelajaran tentang sopan santun atau bagaimana cara berperilaku seorang anak kepada orang yang lebih tua maupun teman sebayanya. Ternyata tidak. 2. Sebelumnya saya berpikir bahwa mengintegrasikan pembelajaran sikap sopan santun atau cara seorang anak bersikap terhadap guru maupun teman sebayanya dalam kegiatan pembelajaran di kelas serta di sekolah berarti saya sudah mengimplementasikan pembelajaran sosial dan emosional. Ternyata tidak juga. Konsep utama dan penting yang saya pelajari dalam modul ini bahwa pembelajaran sosial emosional adalah pembelajaran yang dilakukan secara kolaboratif oleh seluruh komunitas sekolah yang memungkinkan anak dan orang dewasa di sekolah memperoleh dan menerapkan pengetahuan, keterampilan, dan sikap positif mengenai aspek sosial dan emosional.
Pembelajaran sosial emosional bertujuan agar dapat 1. Memahami, menghayati, dan mengelola emosi atau kesadaran diri. 2. Menetapkan dan mencapai tujuan positif atau pengelolaan diri. 3. Merasakan dan menunjukkan empati kepada orang lain atau kesadaran sosial. 4. Membangun dan mempertahankan hubungan yang positif atau keterampilan berelasi. 5. Membuat keputusan yang bertanggung jawab atau pengumpulan keputusan yang bertanggung jawab. Pembelajaran sosial emosional ini dapat dicapai dengan cara 1. Penciptaan lingkungan belajar yang tepat serta terkoordinasi untuk meningkatkan pembelajaran akademik, sosial, dan emosional semua murid. 2. Kemitraan atau kerjasama antara sekolah, keluarga, dan komunitas untuk membentuk lingkungan belajar dan pengalaman yang bercirikan hubungan atau relasi yang saling mempercayai dan berkolaborasi. 3. Kurikulum dan pembelajaran yang jelas dan bermakna dan evaluasi secara berkala. Pembelajaran sosial emosional akan memberikan pondasi yang kuat bagi murid untuk dapat akses dalam berbagai area kehidupan mereka di luar akademik, termasuk kesejahteraan psikologis secara optimal. Thanks. Setelah mempelajari modul ini, saya merefleksi diri saya yang ternyata saya belum sepenuhnya memahami apa itu pembelajaran sosial dan emosional dengan baik. Untuk kedepannya, saya akan menerapkan perubahan-perubahan baik di kelas maupun di sekolah. Di kelas, saya akan memudayakan dan mengintegrasikan pembelajaran sosial dan emosional dalam setiap pembelajaran yang saya laksanakan. Misalnya, 1. Membuat roda emosi di kelas yang akan diisi siswa setiap pagi sebelum pembelajaran. 2. Mengajak siswa untuk menghadirkan mindfulness dengan teknik stop. 3. Pembelajaran dilaksanakan secara individu dan kelompok secara seimbang sehingga mampu mengembangkan kompetensi sosial dan emosional. 4. Menghadirkan peristiwa-peristiwa dalam setiap pembelajaran sehingga anak akan memiliki ketertarikan dan ingatan yang kuat terhadap pembelajaran. Di sekolah saya juga akan melakukan perubahan, diantaranya 1. Saya akan berusaha menjadi teladan yang baik dalam penerapan KSE di sekolah. 2. Saya akan mengimbaskan pemahaman dan penerapan tentang pembelajaran sosial dan emosional yang saya dapatkan dan saya terapkan di kelas saya kepada rekan sejawat. 3. Saya juga akan berkolaborasi dengan teman sejawat dalam penerapan dan pembudayaan kompetensi. Demikian pemaparan dari saya. Terima kasih. Salam guru penggerak, bergerak, tergerak, menggerakkan.